Kalau ternyata yang Anda yakin itu 5 rakaat, Allah maafkan. Allah maafkan, Allah ampuni. Tapi ternyata ketika Anda membangun keyakinan dan itu sholatnya 4 rakaat dan benar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'd. Pemirsa Al-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, saya itu sering lupa rokaat ketika sholat sendirian, Tat. Nah, itu solusinya bagaimana? Biasanya saya lanjut aja. Karena kan terima atau tidak diterimanya amalan kita kan hanya Allah yang tahu. Yang penting kita sudah niat. Jadi meskipun lupa, lanjut aja sholatnya. Terus langsung tahiyat akhir. Boleh nggak seperti itu, Ustaz? Baik, hadir di tengah-tengah kita para asatidz yang akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya cukup menggelitik ya. Karena sang penanya di sini menggarisbawahi ya. Kan karena terima atau tidaknya amalan hanya Allah yang tahu. Yang penting kita sudah niat ya. Itu perkataannya memang betul. Cuma ya kesimpulannya jadi meskipun lupa lanjut saja sholatnya terus langsung tahiyat akhir ya. Nah, jadi begini ya. Untuk statement awalnya betul, cuma mengambil kesimpulannya bahwa Allah yang akan menerima sholat kita itu betul ya. Yang mengetahui niat kita itu Allah betul, tapi memang Allah Subhanahu wa taala kan sudah menggariskan bagaimana sih tata cara sholat itu. Termasuk ketika lupa. Nah, dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khamsu shalawatin iftaradahunna Allahu ta'ala." Ada 5 sholat yang Allah wajibkan. Man ahsana wudu'ahunna wa sholatahunna liwaktihinna. Barang siapa yang berwudu dengan sungguh-sungguh, dengan baik, ya, kemudian sholat pada waktunya, wa atamma ruku'ahunna wa khusyu'ahunna, dan menyempurnakan rukuk dan khusyuknya, kana lahu 'alallahi ahdun ayyaghfira lahu. Maka orang yang seperti itu di sisi Allah akan mendapatkan janji ya, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang harusnya sholat itu ada aturannya gitu ya. Tidak ya betul yang nerima Allah, tapi Allah ada garis, ada aturan-aturan yang harus kita tepati. Nah, untuk aturan lupa, aturan lupa dalam sholat ya, itu sudah pernah disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ya, beliau bersabda, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam sholla salasan am arba'a falyatrahi syakka wal yabni ala mastaiqona." Ya. Apabila ada orang yang ragu dalam sholatnya, ya, tidak tahu sudah rokaat ketiga atau rokaat keempat, maka hendaknya dia menghilangkan atau membuang keraguannya dan membangun sholatnya itu atas yang dia yakini. Nah, untuk penanya karena tidak dispesifikkan, maka syak di sini saya jelaskan dulu. Yang pertama, ya, syak misalnya ketika kita bangun 1 rakaat, terus kita bingung ini rakaat keberapa. Ya, misalnya dari ini 2 atau 3, kita nggak tahu nih, ya, 2 atau 3. Maka yang yakin adalah rakaat kedua, karena yang pasti dikerjakan adalah rakaat kedua. Ya, Diambil yang paling kecil. Ya, itu yang pertama. Ya, kita mengambil yang yakin. Nah, oleh para ulama hadis ini juga dijelaskan
ada namanya mengambil ghalabatudz-dzan. Ya. Misalnya kita sudah melakukan tapi ragu itu dilakukan atau belum. Ya. Kita harusnya sudah gitu loh. Tapi tadi sudah apa belum ya? Nah, itu syak yang muncul, itulah yang dibuang. Ya, jadi boleh ya kemudian ketika pada keadaan demikian ya dia melanjutkan sholat. Ya, jadi memang perlu kita klasifikasi dulu bentuk keraguannya seperti apa. Ya, bentuk keraguannya seperti apa? Ada yang yabni alal yakin, ada yang yabni ala ghalabatidz-dzan. 2 atau 3 berarti ambil 2. 3 atau 4 berarti ambil 3. 3. Nah, tapi kadang-kadang kita sudah melakukan terus sedang akan melanjutkan ke misalnya atau gerakan lain atau rakaat lain, tadi sudah atau belum? Gitu ya. Harusnya sudah. Ya sudah lanjut aja. Ya, mungkin nambahi tadi kelanjutannya Fatimat hadisnya ya, nambahi sedikit ya. Ya, fa in kana sholat khamsan syafa'na lahu sholatahu wa in kana sholat tamaman kanat targhiman lisyaitan. Nah, jadi itu menarik kalau kita ragu 4 atau 5. Ya, masalah. Seperti sampaikan Fatimat, ambil yang paling terkecil. Yakin. Kalau ternyata yakinnya Anda itu 5, maka anggap saja Allah kalau jadinya 5. Wa in kana sholat khamsan syafa'na lahu sholatahu. Kalau ternyata yang Anda yakin itu 5 rakaat, Allah maafkan. Allah maafkan, Allah ampuni. Tapi ternyata ketika Anda membangun keyakinan dan itu sholatnya 4 rakaat dan benar, karena targhiman li syaitan. Itu wujud dari perlawanan kita kepada setan. Nah, ini yang menarik. Maka sholat itu harus yakin. Intinya itu. Yang kedua, ini saran sebagaimana disarankan oleh Nabi dan ini praktek. Saya pribadi loh, sekolah tekan Mekah. Ya nak sholat dewi tetap ra khusuk. Nak sholat sendiri di rumah tetap angel elinge. Maka apa kiat yang kita lakukan? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kita sholat berjamaah. Ya, kita sholat berjamaah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kata beliau, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamanna fihimus sholat al-jamaah illa stahwadha alaihimus syaitan fa alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu min ghanamil al-qasiyati." Kata Nabi apa? Tidaklah ada di sebuah desa atau di negeri, di kota, ya, atau di desa atau di kota, ketika ada 3 orang atau lebih, hendaknya didirikan atau ditegakkan sholat jamaah. Kenapa? Kalau tidak berjamaah, istahwadha alaihim syaitan, maka akan dimangsa oleh setan, akan diganggu oleh setan, akan dihancurkan pahala sholatnya oleh setan. Maka sering kalau kita sholat di rumah, pasti pikirannya kemana-mana. Sudah barang tentu kita ragu rakaatnya. Tapi kalau berjamaah, sengelantur apapun yang kita pikir kita sholat, kita akan ikut imam. Ya, maka kata Nabi, fa'alaikum bil jamaah, maka wajib atas kalian untuk sholat berjamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Sebab dikiaskan, serigala itu akan memangsa kambing jika kambing itu keluar dari kerumunannya. Kalau kambing masih berada di kerumunan, nggak berani serigala mendekat. Tapi begitu keluar, maka akan dimangsa. Demikian setan. Setan akan mudah mengganggu manusia ketika sholat, mengganggu kita ketika sholat, kalau kita sholatnya munfaridan, apalagi fil bait, atau sendiri di rumah. Kalau berjamaah, insya Allah ruangnya lebih sulit setan untuk menggagalkan atau merusak pahala sholat kita. Sekalipun kadang jamaah juga imamnya kadang lupa juga Ustaz ya. Tapi kan volumenya kecil. Ya. Volumenya kecil. Ya, volumenya kecil. Kalau toh imam lupa, ada yang mengingatkan makmum. Tapi kalau di rumah lupa, siapa yang ingatkan? Sholat lupa, maka tadi ikhtiar maksimal agar sholat berjamaah. Karena volume lupa ketika berjamaah itu sangat kecil. Dan sholat sendirian tadi ada riwayat seperti kambing, ya, seperti kambing sendirian yang siap untuk diterkam oleh harimau, ya, serigala. Maka tekankan untuk sholat berjamaah. Kemudian
baik sendiri maupun berjamaah, kalau lupa misalnya ada solusi dalam tatanan fikih. Tadi kalau lupanya 2 atau 3, diambil yang terkecil 2. 4 atau 3, 3. Kemudian ditambal dengan sujud sahwi. Berbeda dengan ketika kita jajan gorengan ya. Kalau di warung, iya salah hitung. Saya ingatnya 4 atau 5 ya, misalnya gitu. Maka diambil yang terbesar kalau jajan di warung. Nah, gitu. Beda dengan dengan sholat. Nah, demikian. Mudah-mudahan bisa menambah pencerahan bagi penanya dan umumnya pada pemirsa El-Kalam semuanya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.